Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kalian bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ya, laporan pengamatan. Laporan pengamatan yang kemarin kita bahas adalah tentang pengertian dari laporan pengamatan. Kemudian struktur laporan pengamatan ada berapa? Ya, ada 3. Kemudian sifat-sifat dari laporan pengamatan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menentukan kesimpulan laporan pengamatan. Nah, bagaimana sih cara menentukan kesimpulan laporan pengamatan? Ingat-ingat tahapannya ya. Sebelum kita menentukan kesimpulan, apa sih kesimpulan itu? Ya, kesimpulan adalah apa sih kesimpulan itu? Nah, kesimpulan adalah pendapat akhir dari suatu pembahasan. Kesimpulan bisa juga berupa rangkuman umum dari keseluruhan pembahasan. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuat kesimpulan? Nah, kita akan mempelajari pada pertemuan hari ini. Ini cara membuat kesimpulan. Yang pertama, membaca teks ya. Kamu harus membaca teks asli untuk dapat mengetahui pesan umum serta maksud dari penulis atau pengarang. Jadi, tahapan yang pertama adalah untuk membuat kesimpulan, membaca teks. Jadi, kalian harus baca teksnya terlebih dahulu dengan seksama. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu kalian menentukan kalimat utama. Berarti kalian harus tahu mana kalimat utamanya ya. Jadi kalimat utama yang pernah kalian pelajari, kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Nah, kalimat mana nih yang berisi tentang inti dari pembicaraan di dalam suatu paragraf tersebut? Setelah menentukan kalimat utama, barulah kamu dapat menyimpulkan isi dari teks tersebut. Jadi ketika kamu sudah menemukan kalimat utamanya, kamu akan mengetahui apa pesan dari paragraf tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah kamu membuat kesimpulan. Dengan cara susunlah kalimat dengan menggunakan bahasa sendiri yang menjelaskan inti dari pembahasan. Jadi kesimpulan itu berupa pendapat kamu. Jadi kamu bisa membuat kesimpulan dengan menggunakan bahasa kamu sendiri tentang inti dari paragraf yang sudah kamu baca. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini ada satu paragraf ya. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, kalimat utama paragraf di atas yang tadi Bapak bacakan adalah jenis paragraf deduktif, di mana letak kalimat utamanya ada pada kalimat yang pertama. Yaitu mana kalimat pertama? Ya, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah.
Nah, bagaimana kalimat kesimpulannya? Jadi kalimat kesimpulan paragraf di atas adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Nah, itu adalah salah satu contoh kesimpulan dari suatu paragraf. Jadi yang pertama kalian harus baca dulu teksnya. Kemudian setelah kalian baca, kalian temukan kalimat utamanya. Setelah kalian menemukan kalimat utamanya, kalian bisa menentukan gagasan utamanya dan mengetahui apa sih yang sedang dibahas di paragraf tersebut. Nah, barulah setelah kalian menemukan gagasan pokoknya atau pembahasan dari paragraf itu, kamu buat kesimpulan menggunakan bahasa kalian sendiri dengan menggabungkan kalimat awal dengan kalimat yang terakhir. Dan jangan lupa, kesimpulan yang kamu buat harus merangkum inti dari pembahasan suatu paragraf. Nah, di paragraf ini kesimpulannya, kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan yang kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Nah, itu kesimpulannya. Silakan jika ingin bertanya, kalian bisa mengirimkan pesan melalui WA kepada Bapak, nanti akan Bapak jawab. Atau kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Oh iya, jangan sampai lupa ya, kalian tuliskan nama kalian di kolom komentar sebagai bukti kalau kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sesi selanjutnya yaitu cepat, tepat, hebat. Kalian kirimkan jawaban kalian, hanya jawabannya saja ya, melalui nomor WhatsApp pribadi Bapak ya. Oh iya, Bapak mau menjelaskan nih, cepat, tepat, hebat adalah sesi di mana kalian jika menjawabnya cepat, kemudian semua jawabannya benar, baru itu termasuk anak yang hebat. Tapi kalau kalian misalnya menjawabnya cepat tapi tidak tepat atau ada yang salah, mohon maaf, berarti pada kesempatan pembelajaran hari ini kamu belum termasuk anak yang hebat karena kamu belum tepat semua dalam menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama. Simpulan paragraf di atas adalah, nanti kalian bisa baca paragrafnya, kemudian kalian tentukan, kalian tulis jawabannya, pilihan A, B, C, atau D. Dan jangan lupa kalian tulis kalimat dari pilihan A, B, C, atau D. Misal, jawaban kalian adalah yang C. ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi. Nah, kalian tuliskan jawabannya seperti itu ya. Jangan kalian tuliskan hurufnya saja. Kemudian, soal yang kedua sama, masih mencari simpulan paragraf. Nah, untuk soal yang kedua, ini ada paragraf yang membahas tentang apa ya? Kalian bisa baca. Nah, setelah kalian baca, silakan kalian tentukan mana jawaban yang tepat menurut kalian terkait dengan kesimpulan dari paragraf di atas. Soal yang ketiga, secara keseluruhan dan kalian pahami isi dari paragraf tersebut. Kemudian kalian bisa pilih nih simpulan paragraf di atas yang lebih tepat yang mana ya. Silakan kalian pilih jawabannya dan jangan lupa tuliskan jawaban
sampai tidak. Baik anak-anak, mungkin sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar, dan Bapak tunggu ya jawaban kalian. Nah, kalian bisa kembali membaca pembahasan yang hari ini sudah Bapak berikan melalui video pembelajaran ini. Semakin banyak kalian menyimak atau membaca, semakin banyak pula ilmu yang kalian dapatkan, dan semakin cepat juga kalian untuk memahami pembelajaran. Jadi jangan malas membaca dan jangan malas untuk menyimak video pembelajaran. Oke, cukup sekian dari Bapak. Mari kita tutup dengan membaca istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.